Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai surfaktan anionik dengan anggota kelompok saya yang bernama Muhammad Akbar Al-Arif Rajasa dengan NIM 5220035 dan yang kedua Nuhu Ridho Santoso dengan NIM 5220087, lalu Najwa Alif Ainia dengan NIM 5230006, Galuh Kinanti Rahayu D 5230027 dan Aniza Oktavia Akasa Fitri dengan NIM 522030028. Yang pertama yaitu surfaktan. Surfaktan sendiri merupakan kata dari surface active agent, adalah senyawa kimia yang mampu menurunkan tegangan permukaan antara dua zat yang berbeda. Molekul surfaktan sendiri ini memiliki struktur amfifilik, yakni memiliki bagian yang hidrofilik atau menyukai air dan bagian ekor yang hidrofobik atau menyukai minyak. Dan fungsinya sebagai agen pembersih, pengemulsi, pembentuk busa, agen pembasah, dan pelarut. Adapun surfaktan anionik ini adalah jenis surfaktan yang memiliki muatan negatif pada bagian kepala hidrofilik saat terlarut dalam air. Jenis surfaktan ini merupakan yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam produk pembersih karena kemampuannya yang sangat baik dalam mengangkat kotoran, minyak, dan menghasilkan busa yang melimpah. Adapun contoh dari surfaktan anionik itu yang pertama SLS atau sodium lauryl sulfate yang banyak ditemukan pada sampo, pasta gigi, dan sabun mandi. Lalu ada SLES atau sodium laureth sulfate, yaitu versi yang lebih lembut dari SLS dan sering digunakan pada produk perawatan tubuh. Dan yang terakhir ada LAS atau linear alkali benzen sulfonate, yaitu bahan aktif utama pada deterjen bubuk dan cair untuk mencuci pakaian. Selanjutnya ada karakteristik utama surfaktan anionik. Yang pertama adalah struktur molekulnya, yang mana surfaktan anionik memiliki ciri khas berupa kepala bermuatan negatif atau anionik, dan ekornya yang bersifat hidrofobik atau suka minyak yang bersifat netral. Struktur inilah yang menyebabkan surfaktan anionik sangat baik dalam menurunkan tegangan permukaan air. Kepalanya bermuatan negatif membuatnya mudah larut dalam air, sementara ekornya yang netral itu akan tertarik pada minyak dan lemak. Kemudian poin kedua, daya bersihnya yang sangat tinggi. Karena struktur tadi, surfaktan anionik sangat efektif dalam mengangkat kotoran berminyak dan partikel tanah. Ini alasan mengapa surfaktan anionik itu menjadi pilihan utama dalam formulasi deterjen dan pembersihan dan pembersihan lantai. Kemampuannya untuk mengemulsi minyak dan mengangkat partikel padat dari permukaan kain itu atau kulit sangat unggul dibandingkan jenis surfaktan lain seperti non-anionik atau kationik. Kemudian yang ketiga itu ada busanya yang melimpah. Surfaktan anionik dikenal menghasilkan volume busa yang besar. Menariknya, secara ilmiah itu busa sebenarnya tidak selalu berkolerasi langsung dengan adanya pembersih. Namun dari sisi persepsi konsumen, busa yang melimpah sering dikaitkan dengan efektivitas pembersihan. Kemudian yang keempat itu ada sensitivitas. Yang mana itu adalah kelemahan dari surfaktan anionik, yaitu sensitivitas terhadap kulit. Surfaktan anionik sendiri itu terutama jenis yang umum seperti SLS atau sodium lauryl sulfate cenderung memiliki daya lurah atau denaturasi protein yang kuat. Artinya ia dapat mengikat protein alami pada lapisan kulit dan mengganggu lapisan lipid pelindung kulit. Yang mana mengakibatkan pada kulit sensitif itu penggunaan surfaktan anionik dapat memicu rasa kering, kesat, iritasi, dan bahkan perih. Inilah mengapa produk untuk kulit sensitif atau produk perawatan rambut yang mild biasanya itu mengurangi kadar surfaktan anionik atau menggantinya dengan jenis surfaktan yang lebih lembut seperti surfaktan non-ionik atau amphoteric. Untuk penjelasan selanjutnya, di sini ada contoh produk dari surfaktan anionik. Yang pertama ada deterjen pakaian atau biasa digunakan di industri rumah tangga. Contoh bahan surfaktannya yaitu linear alkyl benzen sulfonat atau LAS, dan yang kedua ada sodium lauryl sulfate atau SLS. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama menghilangkan noda minyak, keringat, dan juga kotoran pada kain. Yang kedua ada membantu pembentukan busa, dan yang ketiga menjaga kotoran tetap terdispersi agar tidak menempel kembali pada pakaian. Untuk contoh yang kedua ada sabun cuci piring. Untuk contoh bahan surfaktannya ada sodium lauryl sulfate atau SLS, yang kedua ada sodium laureth sulfate atau SLES. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama untuk mengemulsikan minyak dan lemak pada peralatan
makan, dan yang kedua ada untuk membantu air membasahi permukaan sehingga kotoran dapat mudah terangkat. Untuk contoh yang ketiga di sini ada sampo dan juga produk perawatan tubuh. Untuk contoh bahan surfaktannya, yang pertama ada sodium lauryl sulfat atau SLS, dan yang kedua ada sodium lauret sulfat atau SLES. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama untuk membersihkan minyak alami, rambut, debu, dan juga kotoran, dan yang kedua untuk menghasilkan busa saat digunakan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari surfaktan anionik. Surfaktan anionik merupakan surfaktan yang paling banyak digunakan dalam produk pembersih. Dari aspek daya bersihnya, surfaktan anionik memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menghilangkan minyak dan kotoran. Namun, karena sifatnya yang kuat, penggunaan berlebihan dapat menghilangkan minyak alami pada kulit maupun rambut sehingga menyebabkan kulit menjadi kering. Dari aspek pembentukan busa, surfaktan anionik mampu menghasilkan busa yang banyak, sehingga memberikan kesan pembersih yang lebih efektif dan disukai oleh konsumen. Akan tetapi, busa yang berlebihan dapat menjadi masalah lingkungan karena dapat mengganggu kualitas perairan. Dari segi ekonomi, surfaktan anionik memiliki keunggulan karena harganya relatif murah dan proses produksinya mudah, sehingga banyak digunakan dalam industri. Namun, penggunaan dalam jumlah besar dapat meningkatkan jumlah limbah yang harus diolah. Pada aspek aplikasi, surfaktan anionik sangat luas penggunaannya, mulai dari deterjen, sampo, sabun cair, hingga berbagai proses industri. Meskipun demikian, beberapa jenis surfaktan anionik dapat menyebabkan iritasi pada kulit yang sensitif jika digunakan dalam konsentrasi tinggi. Yang terakhir yaitu dari aspek lingkungan, beberapa surfaktan anionik modern telah dirancang agar lebih mudah terurai secara biologis sehingga dampaknya terhadap lingkungan lebih kecil. Namun, jika limbah yang mengandung surfaktan tidak diolah dengan baik, senyawa ini tetap berpotensi mencemari perairan dan mengganggu ekosistem. Selanjutnya ada kesimpulan. Surfaktan ionik merupakan jenis surfaktan yang banyak digunakan pada produk rumah tangga dan industri seperti deterjen, sabun cuci piring, dan sampo karena memiliki kemampuan tinggi dalam menurunkan tegangan permukaan serta mengangkat minyak dan kotoran. Surfaktan ini memiliki keunggulan berupa daya bersih yang kuat, menghasilkan busa yang melimpah, ekonomis, dan juga mudah diaplikasikan. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan iritasi kulit serta berpotensi mencemari lingkungan apabila limbah tidak diolah dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan surfaktan anionik perlu disesuaikan agar tetap efektif dan ramah lingkungan.